Kita ke sini, Bang Indra agak mendekat sedikit, jangan terlalu jauh cahayanya. Bang Indra ikut duduk di sini, kita ikuti apa isi dari pengajian ini, ceramah ini yang dia berikan. Nggak apa-apa, saya duduk di tempat ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kesalahan yang sangat sepele itu, ini adalah kesalahan ketika dia berpidato ataupun mengeluarkan ceramah-ceramahnya itu tentang hubungan suami istri. Maksudnya itu antara suami dan istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, teman-teman. Ya, ini memang bisa dikatakan benar, tapi di sebagian orang itu ada yang melakukan tindakan ini dengan kata-kata yang salah. Misalkan istri kalau tidak mau nurut sama suami, tegur dia, marahi dia. Itu memang benar, kewajiban istri adalah patuh kepada suami. Ya, tapi cara menyampaikan seorang ustadz kepada orang-orang yang mendengarnya harus benar-benar paham. Kalau hanya setengah-setengah, maka itu akan salah. Yang pertama, istri harus taat kepada suami. Apapun yang suami perintahkan, istri itu harus taat. Dan istri itu harus benar-benar meminta hak. Misalkan hak nafkah, lahir dan batin, agar suami Anda bisa benar-benar masuk surga. Nah, dari ucapan dua itu yang menimbulkan banyak pertentangan karena tidak dijabarkan dengan pasti. Ya teman-teman ya, tidak dijabarkan dengan pasti, tidak dijabarkan dengan bahasa yang benar. Misalkan dia sedang atau berbicara di tempat lain, tapi dia itu ahlinya itu dalam bahasa, misalkan bahasa yang tidak terlalu formal sambil meledek, ataupun bahasa yang sambil biar pendengarnya itu bisa tidak ngantuk tertawa. Nah, itu yang dimasalahkan, teman-teman. Yang pertama itu na'udzubillah min dzalik, ini tentang suami yang mewajibkan istri patuh, ya. Jadi di saat di situ adalah orang-orang yang baru saja dari mereka itu bisa dikatakan pengajian yang mayoritas di tempat itu adalah baru masuk ke muslim. Dia didapatkan tugas baru masuk ke muslim, ya, mualaf, teman-teman. Mereka salah tangkap, ya. Harusnya kalau menjelaskan di orang yang baru masuk Islam itu secara detail supaya tidak salah tangkap. Ketika dijelaskan bla 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 bla, ya, istri harus nurut kepada suami. Suami yang baru masuk muslim itu, apalagi mayoritas dari narapidana, dari ini itu, ya, mereka berpendapat kalau saya ini Islam, jadi istriku harus nurut apa yang saya katakan. Tidak dijelaskan secara detail. Itu di situ ada kesalahan. Memang istri harus nurut, tapi dalam poin-poin tertentu. Jika itu benar, wajib. Jika itu yang disuruh suaminya salah, tidak. Nah, itu yang belum dijelaskan secara detailnya di situ. Ya, yang istri meminta hak nafkah itu ada sebagian wanita-wanita yang menuntut, ya, menuntut lebih. Harusnya dijelaskan tuh, nafkah itu ya kebutuhan makan, kebutuhan baju, tidak untuk shopping-shopping yang berlebih. Tapi ada beberapa banyak istri yang meminta shopping-shopping lebih dengan dalil, saya mendengarkan ceramah dari ustadz ini ataupun kiai ini harus memenuhi kewajiban atau hak istri. Seperti itu. Ya oke lah kalau suaminya itu penghasilannya tinggi, tapi kalau hanya pas-pasan, na'udzubillah min dzalik.
Apakah kamu tahu waktu yang ditentukan hingga batu-batu ini dan pohon-pohon yang di sini tuh mengatakan iya? Jadi teman-teman, batu-batu yang di sini ataupun pohon-pohon yang di sini itu tidak akan mengatakan iya kalau beliau dalam menyampaikan ucapannya itu benar-benar menyentuh ya. Ternyata saya baru tahu di batu-batu yang seperti ini itu tidak seperti benda mati yang kita lihat ataupun pohon-pohon yang seperti ini. Dia itu tahu segalanya tentang isi dunia ini, karena batu dan pohon itu lebih dahulu dari manusia. Batu bisa berkata, kalau mereka semua batu-batu dan pohon-pohon ini sudah mengatakan ya, dia akan terbebas dan tidak akan melakukan ceramah di tempat ini. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Ini juga buat kalian pelaku-pelaku suap, teman-teman. Ini hati-hati buat kalian yang pelaku-pelaku suap. Karena apa? Dia berkata dia pernah membuat sebuah video direkam oleh orang di zaman tahun 80-an. Dia bercerita bahwa korupsi, suap menyuap itu tidak dosa. Lalu videonya dipotong oleh seseorang oknum, tidak berdosa. Maka yang memotong itu dia diutus jadi kucing untuk mengantarkan makanan sampai semua yang ada di sini tuh mengatakan ya. Dia hanya memotong seperti itu. Harusnya ada terusannya, teman-teman. Siapapun yang melakukan suap menyuap tidak ada dosanya, melainkan langsung masuk neraka. Sebenarnya dia berkata seperti itu, tapi dia memotong videonya hanya seperti itu saja, karena tidak ada hadis yang mengatakan suap menyuap itu dosa, melainkan langsung masuk neraka. Ya, misalkan saya berucap kayak gini terus ada yang memotong, kalian yang memotong akan kena imbasnya. Jadi pelayan, jadi utus sebagai jadi kucing untuk mengantarkan makanan-makanan kepada pendengar dari ceramahnya kiai ini. Jadi seorang kiai itu tuntutannya berat, teman-teman. Salah menyampaikan ucapan, salah menyampaikan tutur kata, dia yang harus bertanggung jawab. Apalagi sampai pendengarnya itu melakukan hal-hal yang apa yang dia katakan tapi salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah saya bisa membantumu? Tidak ada. Ya Allah. Jadi engkau lahir tahun 8, maksudnya tenarnya kamu keluarnya itu tahun 80-an. Hingga sampai saat ini kamu harus melakukan ini. Kalau sampai hari kiamat semua pohon-pohon di sini tidak mengatakan tidak, belum menganggukkan hatinya,
belum menganggukkan jiwa kehidupannya kepadamu, apa yang akan terjadi? Oh, jadi teman-teman, ini adalah pilihan beliau, ya. Beliau mau diadili di dunia ini atau diadili di akhirat. Beliau ini adalah termasuk kiai yang sangat cerdas menurut saya. Beliau lebih memilih, saya lebih, misalkan ini, beliau lebih memilih diadili di dunia, karena dunia itu hanya sementara, daripada diadili di akhirat. Kalau diakhiri di akhirat itu tak ada habisnya. Kalian pernah dengar malaikat yang menjadi manusia dan sekarang mereka berdua itu melakukan karena tidak kuat menahan nafsu, mereka sampai sekarang dikurung di sumur sampai hari kiamat. Dua malaikat itu lebih memilih melakukan itu daripada diadili di akhirat, karena dunia itu hanya sementara, beda dengan akhirat yang akan selamanya. Jadi ketika dunia ini berakhir, mereka telah melakukan apa yang mereka kerjakan atau menerima hukuman, maka mereka di akhirat akan diangkat, dibukakan pintu surga karena hukumannya sudah diselesaikan di dunia. Seperti itu. Allah. Iya. Dia berkata, kamu anak baik, jaga tutur katamu, jangan sampai engkau meniru saya, seperti itu. Dan dia berkata, carilah tempat yang pas, di mana kata-katamu itu dapat dimengerti oleh orang-orang yang memang tujuanmu. Jangan kita berceramah tetapi di orang-orang yang tidak mengerti apa yang kita maksud. Misalkan kita berceramah, saya ini muslim ya teman-teman, mohon maaf, tapi saya menyampaikan hal kayak gini di agama yang non muslim, pasti mereka tidak akan nyantel ataupun tidak akan masuk di otaknya, ya. Jadi sia-sia. Makanya kalau kita muslim, ya kita mau mengisi acara di masjid. Kita muslim, jangan mengisi acara di gereja, jangan. Kalian Kristen sebagai pastor, jangan mengisi acara di masjid. Kalian hanya boleh mengisi acara di gereja saja, karena memang sesuai dengan, ya, iya. Baik. Oh teman-teman, ini kan kita record ya, kita datang ke tempat ini karena dapat info kan tadi kan jam 2-an ya teman-teman ya, jam 2 lebih ya. Sekarang hampir jam 3. Yang Indra fokus, fokus. Ya, jadi karena kita tadi kesini itu sudah hampir jam, sekarang ini hampir jam 3. Tadi kita kesini ke jam 2 ya, lebih ya. Sekarang hampir jam 3, mendekati subuh. Jadi tugas dia itu sudah selesai, ya. Dia akan menghilang dari tempat ini, tapi besok dia akan datang ke tempat ini lagi. Dan dia akan mencegah orang-orang yang ketika lewat sini ingin mencuri ataupun apa, melakukan kesalahan, dia akan dengarkan suara ini kepada
orang-orang tersebut. Mulia sekali kau. Baik. Iya. Adakah pesanmu untuk saya pribadi ataupun orang-orang saya? Gunakanlah ilmu padi. Oh, ya saya paham. Ya. Ilmu padi memang ilmu yang sangat bagus menurut saya. Iya, baiklah. Insya Allah. Ya. Saya tidak mau mengganggu. Oh. Ya. Saya harus menghadap ke sana, teman-teman. Saya nggak tahu dia itu akan menghilangnya kemana. Saya nggak tahu ya, teman-teman ya. Jadi saya nggak boleh melihat dia itu pergi kemana. Karena dia tahu saya itu bisa mengikuti dia. Saya memiliki kemampuan yang lebih, dia bisa tahu. Ya, sesuai prediksi saya, dia pergi biar saya tidak melihatnya. Sekarang sudah tidak ada. Bang Indra entah melihat atau enggak, saya nggak tahu ya Bang Indra ya. Enggak, ini saya aneh dengan batu-batu kayak gini. Katanya batu itu bisa ini ya. Apakah batu-batu di sini spesial? Selama saya mempelajari ilmu kegoiban, teman-teman, saya belum bisa merasakan kalau batu itu hidup. Maksudnya kayak ada kehidupan di batu ini. Batu itu bisa bertambah. Ya, kalau di dalam gunung itu awalnya kecil bisa bertambah besar dalam jangka waktu yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bisa juga jutaan tahun. Batu itu kayak beranak. Ya, teman-teman ya. Tapi itu kan jangkanya yang nggak bisa dideteksi oleh manusia. Dan sekarang saya baru tahu kalau batu seperti ini memiliki perasaan yang ataupun yang tidak bisa dibelokkan. Dia bisa memberikan kesaksian. Bahkan kita pernah melakukan dosa apa di tempat itu, batu itu akan memberikan kesaksian kita kelak nanti di akhirat. Kalau tumbuhan, kita tahu tumbuhan itu hidup karena jangka hidupnya itu bisa kita lihat ya. 1 tahun udah tinggi segini, gini membesar ya. Kita bisa melihat jangka kehidupan dia. Tapi kalau batu, saya belum pernah menemukan jangka kehidupan di batu ya, belum bisa merasakan. Mungkin karena kemampuan saya ini masih cetek ya teman-teman ya, masih dangkal sekali. Saya akui memang kemampuan saya itu masih dangkal, luar biasa. Jangan-jangan dosa yang kita perbuat akan banyak saksinya, entah itu dinding, entah itu cermin, entah itu kasur ataupun kapuk ya, bulu-bulu yang kita gunakan itu akan menjadi saksi kita atas perbuatan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Dari sini saya mendapatkan banyak pengalaman teman-teman, banyak yang hal baru yang tidak saya ketahui. Semua ini hanya Allah yang bisa menjawab. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Oke teman-teman ya, kita mungkin akan kembali ke tempat ini untuk mengikuti
pengajian dari orang ini yang sedang mengalami azab. Jadi sampai batu ini mengatakan iya dan pohon-pohon di sini mengatakan iya, maka dia akan terbebas. Tapi kita tidak tahu entah itu sampai kapan. Mungkin ini pengalaman baru untuk saya. Tentunya pasti juga untuk kalian ya. Ya, nggak tahu kalau kalian itu mungkin pernah menemukan YouTuber misteri yang pernah memecahkan masalah hal kayak gini. Silahkan komen ya teman-teman ya. Saya juga ingin tahu kalau ada YouTuber yang pernah memecahkan masalah hal kayak gini. Saya ingin sowan ketemu dengan dia dan ingin sharing belajar tentang hal seperti ini ya, batu-batu ya yang bisa kita katakan benda mati tapi memiliki jiwa sebenarnya. Sampai di sini saya Mister diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.